dohok damai nasian Tuhan debata amata, dohok nasian Tuhan Yesus Kristus anakna. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 21 November 2024, diambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dalam bahasa Batak dikatakan, alai parbadiai hamuma Kristus Tuhani di bagasan rohamuna, totong mahobas mangalusi ganup namanukun hamu taringot tuna hinirim ni rohamuna, alai mardongan labok ni rohama dohot biar idoyanggo sahatna. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai manusia yang bersifat sosial, tentu kita tidak pernah lepas dari yang namanya relasi dengan saudara-saudari kita, dengan tetangga kita, keluarga kita, rekan kerja kita, dan orang lain yang berada di sekitar kita. Kitab 1 Petrus pasal yang ketiga membahas mengenai relasi-relasi yang terjadi di antara kita secara sehari-hari, baik tentang suami istri dan tentang kasih di antara setiap orang dalam berelasi. Saudara-saudari yang terkasih, Petrus menyuarakan bahwa setiap orang harus memiliki kasih di dalam dirinya untuk mampu melakukan dan membuat hal-hal yang baik dalam berelasi. Saudara-saudari yang terkasih, terkhusus untuk di ayat kita, ayat renungan kita hari ini, dihantarkan dengan ayat yang menyatakan jika kita berbuat baik, siapa yang hendak berbuat jahat kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pasti setiap kita mengharapkan yang baik terjadi bagi kita. Setiap kita mengharapkan relasi yang baik, relasi yang memberikan feedback yang baik, apalagi kalau kita melakukan pekerjaan baik, perbuatan baik, atau apapun itu yang baik terhadap sesama kita, terhadap mitra kita. Kita tentu mengharapkan yang baik juga datang kembali kepada kita. Namun saudara-saudari yang terkasih, Petrus menyuarakan sekalipun hal yang kita peroleh tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, sekalipun kita berbuat baik tetapi orang lain berbuat jahat kepada kita, kita diingatkan untuk senantiasa melakukan pekerjaan baik, melakukan perbuatan baik. Bahkan kita diminta untuk sabar dalam penderitaan itu. Saudara-saudari yang terkasih, tentu sebagai bentuk kesabaran kita harus mampu dan tahan uji dalam setiap hal yang diperbuat oleh saudara-saudari kita, yang diperbuat oleh mereka yang menganggap kita musuh. Dan tentu hal itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Tetapi Petrus menyatakan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ketika kita memiliki patron, ketika kita memiliki center dalam melakukan setiap tindakan kita sebagai kekuatan dan sebagai arah kita, tentu kita akan mampu untuk melakukannya. Apalagi kalau kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, berbuat baik bukan semata-mata karena kita telah memperoleh yang baik dari saudara kita. Membuat perbuatan baik bukan karena semata-mata kita hendak melakukan yang terbaik untuk membalas budi, untuk membalas perbuatan yang dilakukan oleh saudara-saudari kita. Melainkan dalam hal ini perbuatan baik kita adalah bentuk kasih kita kepada saudara-saudari kita, sekalipun mereka melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Dan pertanggungjawaban kita juga kepada Tuhan. Oleh karena itu kita diminta untuk senantiasa melakukan hal-hal baik. Saudara-saudari yang terkasih, ada perkataan di sini, ada kata digunakan segala waktu
untuk memberikan pertanggungjawaban. Artinya, perbuatan baik itu tidak mengenal batas waktu, tidak mengenal batas alasan. Ketika dia jahat, maka kita akan melakukan jahat. Tidak. Tetapi kita harus melakukan hal-hal baik itu supaya saudara-saudari kita yang lain dapat melihat diri kita dengan pengharapan yang ada di dalam diri kita, yaitu pertanggungjawaban dari kita terhadap apapun yang kita lakukan, dan kita harus menjadi teladan bagi saudara-saudari kita. Kita harus mampu menjadi teladan bagi sesama kita. Ketika kita melakukan perbuatan baik, saudara-saudari yang terkasih, maka artinya kita juga sedang melakukan persembahan yang baik, perbuatan yang baik terhadap Tuhan kita. Selamat melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.